Lady Companion atau pemandu lagu beda dengan PSK. Oh, masuk kualifikasinya ini Bang Jen untuk menjadi instruktur. Ya apa salahnya begitu loh. Ini udah ready. Oh, sudah. Narasumbernya mana? Nah, ini yang jadi masalah. Sebenarnya kan hari ini ada narasumber yang akan datang. Berhubung saya lihat kosong, ya udah saya dudukin aja kursinya. Terus kamu kenapa duduk di situ? Karena hari ini saya pengen Ini kok nggak konfirmasi? Afan kok tahu-tahu disuruh duduk di sini ngapain ini? Biasanya kan saya kan duduk di situ. Iya, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya pengen melihat sesuatu yang berbeda kan daripada kosong. Kemudian narasumbernya nggak datang, ya udah. Jadi saya datang duluan, saya duduk di sini duluan. Berarti Pak Zainal ada di situ. Oh, ini pelanggaran ini. Iya. Tapi pelanggaran yang menyenangkan. Pelanggaran yang menyenangkan jadi menurut saya. Hari ini kita boleh ya. Kalau gitu boleh. Nah, jadi ada berbeda hari ini dalam podcast obrolan Bang Jen. Kalau biasanya Bang Jen ini berada di sebelah sini, yang akan mengintegrasi narasumbernya hari ini kebalik ya. Saya yang akan bertanya banyak kepada beliau. Tapi nggak apa ya. Ya nggak ada Boleh. masalah sih. Cuma kan sebetulnya kan tadi kru konfirmasi terlebih dahulu gitu. Katanya oke gitu ya. Katanya narasumber udah siap jam segini, nggak taunya wah Ya, dikerjain ini ceritanya. Jadi hari ini kebalik ya, episode-nya hari ini kebalik ya. Tapi nggak apa, pasti obrolan kita akan seru hari ini, apalagi terkait dengan ini yang kemarin, atau bukan kemarin sih ya. Ini sebenarnya kegiatannya sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, sudah menjadi berita tentang Ladies Companion. LC. Nah, ini kayaknya dengan berita yang sekarang lagi panas di mana-mana ya, panas di mana. Ini kayaknya sebagian narasumber Bang Jen ini santai saja. Kok bisa seperti itu, gimana ini? Iya, ginilah. Saya juga menyimak lah terkait pemberitaan di beberapa media yang lagi mungkin boleh dikatakan lagi rame, itu lagi viral ya. Iya. Tapi sebetulnya saya wait and see aja lah. Karena saya kira ini nggak perlu dihebohkan sebetulnya begitu. Kok bisa gitu? Padahal di mana-mana kan lagi rame ya. Ini nggak hanya di media televisi loh ya, nggak hanya di wilayah lokal Banyuwangi atau Jawa Timur, bahkan sampai nasional loh ya. Bahkan iya benar. Saya lihat di beberapa media, saya buka-buka gitu ya. Ini bahkan para pejabat sampai berkomen, kenapa sih LC harus dapat pelatihan dan lain sebagainya? Kenapa BVVP harus merealisasikan hal ini? Apa sih untungnya? Nah, ini yang ternyata menarik. Begini sebetulnya Afan ya. Pelatihan itu sebetulnya sudah ada program itu sejak zamannya Pak Rusman yang menjabat sebagai kepala BPVP. Berarti kepala yang lama ya. Yang lama. Itu pada waktu 2022 yang lalu, karena juga ini perlu saya akhirnya saya klarifikasi konfirmasi nih. Karena sebagai narasumber kan, sebagai instruktur ya, sebagai instruktur. Saya sebetulnya konfirmasi dulu. Pertama begini, saya bergabung istilahnya menjadi bagian dari FKLPID yang ada di BPPP ini sejak tahun 2019. 5 tahun yang lalu ya. Ya, kebetulan di situ saya ditunjuk waktu itu pemilihan ketua FKLPD, memilih wakil ketua juga. Akhirnya di situ terpilihlah pada waktu itu ketuanya Pak Sandang Ediono. Kemudian saya ditunjuk sebagai wakilnya di situ karena saya ada unsur dari sisi ini ya. Praktisi begitu. Nah, bergabung udahlah. Banyak pelatihan-pelatihan sebetulnya, bukan pelatihan pemandu lagu ini aja. Sebelumnya sudah selalu ada Iya, banyak sih, banyak. Karena dulu BLK masih ada. Balai Latihan Kerja. Sekarang menjadi BPVP, Balai Produktivitas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, gitu ya. Nah, pada tahun 2022 itu
skema apa aja, istilahnya program-program apa aja yang boleh diminta, dimohonkan untuk pelatihan, gitu ya. Salah satunya saya dari unsur perhotelan, saya mengusulkan pada waktu itu gimana kalau ditambahi dengan pelatihan di bidang pariwisata, yaitu hotel, restoran, tour dan guide di situ. Akhirnya ditangkap di situ, diterima pada waktu itu oleh BPVP. Oleh BPVP. Akhirnya dijadikan inilah katakanlah program daripada BPVP yang bisa diminta oleh para pekerja atau mungkin yang belum bekerja terkait upskilling, reskilling di situ. Oke, itu clear udah. 2022 saya ulangi lagi, itu saya melihat ketika kita meeting internal, di situ ada program yang namanya pelatihan pemandu lagu. Wah, memang ada di dalamnya begitu ya. Ada. Saya kaget juga pada waktu itu. Jadi nggak tiba-tiba muncul ide, ayolah kita kumpulkan LC, kemudian kita buat pelatihan dan lain sebagainya, enggak ya? Enggak. Nah, ini mungkin yang kurang dipahami oleh masyarakat. Ya, saya wajar lah. Opini yang berkembang selama ini ada negatif, positif. Saya kira kenapa Afan tadi kan bilang kok santai-santai aja. Nah, emang ngapain diributin gitu loh. Tapi kan saya lihat ini ya, kalau saya di berbagai media sosial, itu yang dipampang dalam cover beritanya, itu bukan BPVP. Ya. Tapi Pak Zainal sebagai instruktur. Nah, nanti akan saya jelaskan nih ya. Nah, kemudian pada waktu itu saya bilang, apa dasar hukumnya ini? Dasarnya ada enggak? Dalam melakukan pelatihan, dalam meminta atau melakukan permohonan pelatihan di BPVP ini harus ada dasarnya di situ. Lah dasarnya dari situ adalah SKKNI yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja nomor 369 tahun 2013. Di mana di situ yang tanda tangan Pak Muhaimin Iskandar pada waktu itu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau dari dari beberapa berita, ini yang paling pedes itu sebenarnya bukan beritanya, tapi komen dari warganet lah, netizen. Itu bilang gini, wah sekarang LC bersertifikat gitu kan, LC aja perlu pelatihan, kenapa sih nggak dilatih ke yang lain, misalnya tukang jahit dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang membuat semakin panas gitu. Ya, ini karena ketidakfahaman ya. Kalau saya ngomong tidak mengerti nanti tersinggung gitu ya. Kurang paham aja. Di BPVP sudah saya sampaikan awal tadi, ada pelatihan processing, perbengkelan, pengelasan, menjahit, kemudian pengolahan makanan. Ada. Nah, ini harus mendapatkan hak yang sama dong. Apa bedanya LC atau lady companion bahasa kerennya begitu ya, pemandu lagu, dengan yang diberikan pelatihan-pelatihan sebelumnya? Gitu. Karena dasarnya ada juga. Sama-sama orang bekerja mencari nafkah juga gitu. Sama-sama orang bekerja. Nah, makanya saya tertarik 2022 tidak terrealisasi. Karena memang pada waktu itu kita itu kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada pemandu lagu juga. Untuk apa sih, ngapain gitu ya. Nah, pasti ditanyakan ngapain juga, harus ada upgrade atau apa gitu kan. Terus kemudian fenomenanya begini yang saya lihat. Diakui tidak diakui, dilihat atau enggak dilihat, Banyuwangi ini sudah seperti ini. Dan juga banyak pengusaha tempat hiburan di situ. Jadi mereka tuh mau dibutuhkan gitu ya? Iya. Fenomenanya apa? Ada pemandu lagu di situ. Fenomenanya lagi apa? Banyak kejadian-kejadian yang di situ terkait terjadi perundungan, perlakuan tidak nyaman terkait kepada pemandu lagu ini. Dia mau mengadu ke siapa? Dia dilindungi oleh siapa? Ini loh warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama. Warga Banyuwangi, itu loh. Akhirnya saya udahlah, saya pada waktu itu santai-santai aja lah, nggak mengajukan dari pihak BLK pada waktu itu. Kalau BPVP yang barusan aja kan, BLK pada waktu itu, ayo Pak, adakan pelatihan. Waduh kesulitan Pak,
karena kurang pemahaman kepada ini pemandu lagu ini belum klik lah, belum ada apa feel-nya lah untuk diajak ke sana. Silent ya. Tapi kalau kita melihat dari 2022, kemudian kemarin pelasannya ke 2024 ya. Ini ada juga sih kalau saya lagi-lagi dari warganet ya, kan sampai sekarang tuh sampai DPRD, Bupati dan lain sebagainya kan menyoroti ya. Nah terkait hal itu apakah dari instruktur sendiri atau BPVP-nya sebelumnya ada konfirmasi enggak sih? Atau memang itu sudah menjadi kewenangan dari BPVP sendiri? Wah, ini kan akhirnya informasinya bias. Melebar ya, bias ya. Saya juga sayangkan kepada Ibu Bupati yang terhormat ya. Mungkin Ibu kurang mendapatkan informasi yang detail terkait itu. Saya juga sempat baca tuh statementnya bahwa ide ini muncul dari pelaku usaha hiburan, begitu ya. Salah satu menyebutkan merek lagi, menyebutkan brand di situ ya. Ide. Mohon dong dicermati, ide dengan permintaan dan permohonan itu sangat beda. Kalau ide itu sesuatu yang pemikiran yang dimunculkan, yang di situ belum ada, sehingga kalau ide ini dimunculkan kemudian diadakan, ini enggak, programnya ada kok. Kita diminta untuk melakukan pelatihan, kemudian syaratnya apa? Syaratnya membuat silabus. Kemudian permohonan. Jadi berarti ini dalam pelaksanaannya itu semuanya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. SOP sudah, tidak terus kemudian sekonyong-konyong kita ngajuin kepada BLK, kemudian BLK enggak begitu. Bahkan 2024 ini kita mengajukan itu hampir saya mundur. Karena apa? Banyak prasyarat yang harus dilengkapi. Begitu. Di antaranya pertama yang menjadi pertanyaan, sebelum itu ya, sebelum ini saya sampaikan. Di situ pun ada forum FKLPID. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah. Saya salah satunya menjadi wakilnya di situ. FKLPID ini. FKLPID. Nah, karena saya yang memohon, meminta kepada BLK, istilahnya kue itu kan ada kan di BLK. Saya minta, mau saya nikmati gitu loh. Untuk menikmati kue itu gimana? Bikin dong permohonan, begitu. Jadi permohonan kita bikin. Yang menjadi prasyarat apa? Yang dilatih siapa? Kalau dulu ada program yang namanya workplace. Pelatihan di tempat kerja dalam rangka upskilling, reskilling di situ. Itu bisa juga ya? Bisa. Karena tujuan dari BLK melakukan pelatihan ini adalah penyerapan. Begitu loh. Penyerapan. Kalau misalkan ujung-ujung syukur melatih ini kemudian next begitu setelah dilatih kemana nggak tahu, kan juga merugikan pemerintah kan. Iya. Selain pemerintah sebenarnya yang ikut sendiri juga rugi kan ketika selesai nggak tahu kemana. Iya, berarti kasihan. Kan buntu jalannya. Iya. Apa cuma tebar pesona aja begitu kan, nggak begitu. Akhirnya ditanya lah berapa orang, ada workplace itu dihilangkan, sudah nggak ada program workplace, diganti dengan TMT namanya, Tailor Made Training. Nah itu bisa mengajukan permohonan untuk melatih apapun, bikin kue boleh di situ. Pemandu lagu ini syaratnya berapa orang yang diajukan untuk dilatih. Saya mengajukan 16 orang. Durasi daripada pelatihan berapa hari dan berapa jam. Iya, itu harus detail. Nah, BPVP menyediakan bahan-bahannya. Gitu loh. Alat kita sudah punya. Gitu loh. Bahannya itu apa? Termasuk apa kriteria di situ? Silabusnya ada di situ. Karena ini menyangkut pelayanan di servis atau pelayanan di tempat hiburan, otomatis kan harus berpenampilan bagus dong, cantik, oke, begitu kan, wangi, masih produktif kan begitu. Itu akhirnya kita isi. Ada lagi syarat. Masih ada lagi syarat. Ada. Peserta harus mengisi link di Kemenaker. Jadi dengan iya ya pasti ke sana aja ujung-ujungnya ya. Tapi kalau dalam hal seperti ini sebenarnya ini klarifikasinya kalau bagus itu ketika ada BPP ya.
kalau bisa bertemu langsung kayaknya lebih enak lagi nih. Oh, Bisa lebih sebetulnya. Tapi saya juga bagian kan. Bagian kan. karena struktur FKLPID itu itu fungsinya sebagai apa ya? Mediator juga boleh lah dikatakan seperti itu. Antara BPPP dengan pelaku usaha. Kita ngomong pelaku usaha, mengajukan ada pelatihan ini. Yang memverifikasi FKLPID ini masuk apa enggak begitu loh. Jangan sampai program pemerintah yang dari Kementerian Tenaga Kerja yang diberikan BPPP ini disalahgunakan. Yang seperti tadi. Nggak asal jalan gitu. Nggak asal jalan dong. Ini perlu pemahaman. Nah, dari kenapa semua saya lihat banyak opini-opini yang beropini sendiri, berasumsi sendiri ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan begini kalau kita lihat komen itu ya. Dari komen pertama misalnya bilang, oh ini nggak bagus. Kadang bawahnya itu tidak melihat isi beritanya, komennya jadi tanggap. Iya. Saya kira wajar lah itu netizen ya. Netizen ya. Saya memandangnya wajar. Cuma yang saya pelatihan ini kan disayangkan. Saya juga menyayangkan kepada pejabat-pejabat yang notabene-nya punya kewenangan di situ juga berstatement menyayangkan juga. Saya menyayangkan statement mereka. Seharusnya klarifikasi dulu gitu ya. Iya dong. Kan BPPP ini bagian dari pemerintah kan. Iya. Begitu loh. Ada yang apa dampaknya? Apa stigma di masyarakat terkait pemandu lagu ini negatif kan? Kasihan. Ya. Tapi ini ada yang pengen saya tanya juga, menurut saya menarik ini ya. Kalau sejauh ini ya, selama mungkin dalam kurang lebih setengah bulan ini kan, berita ini tiba-tiba viral, kemudian panas. Dan saya melihat dari beberapa komentar dan yang saya baca di beritanya, itu kan tidak ada yang meminta klarifikasi dari instrukturnya, Bang Jia sebagai itu. Ini selama ini pernah ada nggak sih sebenarnya yang klarifikasi secara langsung gitu? Ada dari salah satu media baru kemarin ya klarifikasi. Baru kemarin. Jadi saya jelaskan, saya ketika tidak diminta untuk klarifikasi, ngapain saya klarifikasi? Toh pelatihan ini bukan ilegal kok. Sah gitu. Iya, pelatihan ini legal. Lah tujuannya apa? Kan banyak yang nanyakan tujuannya apa. Kemarin iya kan. Apa sih tujuannya? Kenapa LC harus diberi pelatihan dan lain sebagainya? Bahkan yang lain itu kadang-kadang menyertakan kata-kata yang sebenarnya nggak layak untuk diucapkan. Inilah. Ini namanya kan apa ya, diskriminasi kalau boleh saya tahu, kalau saya boleh katakan di sini. Karena begini, yang saya sampaikan tadi, stigma di masyarakat memandang pemandu lagu itu adalah negatif. Ya. Lady companion atau pemandu lagu beda dengan PSK, pekerja seks komersial, beda. Tapi kebanyakan orang sangat beda. Nah, maka dari itulah saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan kue pelatihan itu. Tujuannya biar mereka ini mendapatkan edukasi di situ. Apa yang kita latihkan di sini selama selama 6 hari. Di antaranya ada praktek juga di situ. Kita memberikan bagaimana cara mengatasi konflik ketika tamu resek segala macam. Itu salah satunya. Kemudian namanya aja pemandu lagu, harus menguasai lagu-lagu duduk di situ. Terus cara menerima tamu gitu. Iya, servisnya. Ini erat kaitannya dengan hospitality, pelayanan from the heart, hospitality from the heart, pelayanan yang ini dari hati, gitu loh. Untuk menghilangkan apa? Penyalahgunaan oleh oknum pemandu lagu, ya, terkait penggunaan narkoba, segala macam, gitu loh. Iya. Jadi gak hanya sekedar muter lagu, mandu, ngiringi customer dan sebagainya, enggak seperti itu ya? Enggak dong. Terus kemudian kan ada fenomenanya. Ini saya bilang fenomenanya lagi. Saya lihat pemandu lagu kan selama ini wah harus seksi, cantik. It's okay. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah seksi itu harus membuka belahan dadanya? Apa seksi itu harus menunjukkan pahanya? Kan begitu. Enggak begitu kan? Ini salah satu yang kita sampaikan kepada mereka-mereka. Soalnya orang awam itu kalau berpikiran ya, kalau ngomong tentang LC, ladies component, pasti mikirnya adalah perempuan, seksi, cantik,
pakaiannya itu mini, Iya. ya, dengan tampilannya wah, gitu kan. Iya. Tampilnya wah gitu ya. Iya, waktu mikirnya gitu. Sekarang sudut pandang, kalau saya melihat orang seksi itu ya dari speak-nya, Oke, ya gitu ya. caranya, Iya, dari ini inner beauty-nya gimana, itu seperti itu. Saya nggak tahu pandangan yang lain ya. Tapi ini tujuannya untuk itulah. Nah, tujuan yang berikutnya lagi, gitu ya. Sebisa mungkin ketika mendapatkan sertifikasi, kan saya sebetulnya setiap kesempatan itu jauh-jauh hari beberapa tahun yang lalu saya ngomong di setiap forum itu. Jangan sampai nanti sertifikasi kompetensi ini akan dibuat prasyarat untuk mengurus sesuatu izin usaha. Nyatanya benar sekarang diberlakukan oleh pemerintah tuh. Dibelokkan ya. Enggak dibelokkan. Maksudnya ini memang diperlukan karyawan-karyawan tenaga kerja itu harus berkompeten gitu loh. Ada bentuk-bentuk pelatihan gitu loh. Tapi jangan inilah. Lah ini semua peran serta pemerintah harus ada begitu. Kita mengawali. Sebetulnya pemerintah mendukung dong. Oh ya oke, bikin regulasi di situ. DPR juga bikin aturan atau perda begitu. Jangan cuma bisa menyayangkan aja begitu. Iya. Kita kan masyarakat. Ada rencana nggak sih misalnya setelah ini duduk bersama ya dari pihak pemerintahan dengan Bang Jens sebagai instruktur bersama BPVB, ada nggak wacana ke sana? Ya? Saya kalau hal itu belum sempat mendengar, tapi setidak-tidaknya kalau ini ide, boleh ide, gitu loh. Ide dari pemerintah daerah itu, ayolah audiensi. Kita ngobrol lah, gimana ini cari formulanya seperti apa, begitu loh. Oh, sepertinya mudah aja. Bupati bikin perbub, selesai. Kemudian DPR bikin perda, selesai. Isinya apa? Bikin dong. Karaoke di Banyuwangi, ya harus karaoke keluarga. Kalau karaoke keluarga itu yang seperti apa? Nah, ini harus definisinya dijelaskan. Kemudian kalau ada pemandu lagu atau mungkin diharuskan kalau ada usaha karaoke di Banyuwangi, kalau ada pemandu lagu harus sudah bersertifikasi. Elegan kan? Iya, gitu loh. Iya. Menarik sebenarnya. Menarik. Tapi kalau misalnya gini, menarik. setelah ada pelatihan ya, terus tiba-tiba ada yang baru, saya juga jadi LC aja lah, misalnya gitu. Soalnya dari kemarin juga ada seperti itu. Udahlah besok aku daftar jadi LC aja. Nah, untuk menanggapi hal seperti ini gimana ini? Oh, saya kira itu hak dari semua bangsa. Jadi masing-masing orang ya? Hak dari individu mereka gitu ya. Tapi kalau sudah ada regulasi ini, ada aturan, boleh lu jadi pemandu lagu, tapi syaratnya harus begini. Anda tidak boleh melakukan tindak asusila, ya kan? Tidak mengkonsumsi narkoba, begitu kan? Okay. Ya kan sebetulnya apa ya? Pemandu lagu ini juga bisa bertindak dia itu sebagai public relation, marketing, secara tidak langsung seperti itu, gitu loh. Jadi saya ketawa aja mereka, ribut ini nih. Aduh, ngapain sih? Banyak sebetulnya yang diributkan. Sebetulnya kalau saya menganalogkan ya antara pekerjaan pemandu lagu itu dengan pekerjaan yang lain, saya kira sama lah. Ada unsur positif negatifnya pasti. Semua pekerjaan ada. LC menjadi tidak bagus, ya katakanlah menjadi tidak halal pekerjaannya, menjadi tidak baik ketika dia melakukan tindak pidana, asusila. Itu kan tidak ada dalam pelatihan ya? Iya ada. Ada itu dilatih semua gitu loh. Itu yang menjadi tidak bagus. Pekerjaannya sih bagus, tindakannya pun begitu. Kepada saya nggak membandingkan dengan inilah anggota dewan, enggak lah, nanti saya diprotes. Saya diprotes nanti. Asal baik kan nggak mungkin diprotes. Ya enggak, saya menaruhkan gini, pekerjaan, oke lah anggota dewan aja lah. Anggota dewan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
ya wakil kita yang ada di parlemen gitu ya, wakil rakyat gitu ya. Bagus pekerjaannya, dia membuat legislasi, membuat anggaran, aturan, membuat raperda segala macam, bagus untuk kepentingan masyarakat biar tertata bagus. Yang menjadi tidak bagus tindakannya ketika ada tindakan oknum daripada anggota DPR yang melakukan tindakan-tindakan di luar itu. Kalau menurut saya apa? Tindakan di luar itu korupsi. Ya. Nggak bagus itu, merugikan masyarakat. Walaupun nggak semua kan ya. Walaupun nggak semua. Kan, Ini saya membandingkan, mengistilahkan lah. Nanti dipelintir lagi. Wah itu Bang Jen bilang DPR melakukan korupsi. Enggak begitu. Jadi dari kalimatnya dipotong. Iya, pekerjaannya bagus. Nah, semua sama juga dengan saya. Pekerjaannya bagus. Ketika enggak bagus saya dicap haram itu bekerja. Ketika saya melakukan tindakan-tindakan di luar itu. Gitu. Iya. Jadi sebagai contoh saja ya, bahwa ini Contoh. mengatakan bahwa semua itu sebenarnya bagus, tergantung bagaimana orang yang menjalani ya. Iya sih. Ini terkait dengan klarifikasi tadi Pak ya. Itu yang klarifikasi itu via phone atau datang langsung menemui Bang Jen? Dia via phone. Via phone aja. Saya ini kan Ya. bermitra baik dengan teman-teman media itu. Ya. Saya ini apalah, ketika mau konfirmasi apa aja, ketika telepon saya belum bisa mengangkat, saya pasti telepon balik kepada mereka teman-teman media ini, begitu loh. Mudah aja kok sebetulnya, cuma ya saya kira teman-teman sudah mengerti lah. Maksudnya mengerti kalau pemandu lagu itu apa, bagaimana ketika ada pelatihan. Nah, ini tujuannya bagus kok. Lain kalau misalkan kita melatihnya di situ, silabusnya di situ bilang, oh kalau ada tamu datang disambut harus dicium, harus di ini. Itu yang kurang ajar malahan begitu. Nah, ini kalau sejauh ini dari BPVP sendiri kepada Bang Jen sebagai instruktur ya, sudah ada komunikasi lebih lanjut atau cara yang akan dilakukan untuk memberikan klarifikasi secara bersama-sama terkait dengan fenomena yang lagi booming ini? Sampai saat sekarang belum. Cuma kemarin saya diminta untuk membuat klarifikasi. Tapi kalau tidak ada yang nanyain ini kayak Afan nih. Afan ini sudah mengambil ini saya. Ini nggak etis dong ketika saya tahu-tahu ngomong di ini. Saya menghormati kepada mereka begitu. Cuma mungkin Afan sih nggak bertanya kenapa kok Bang Jen yang jadi instruktur begitu loh. Begitu. Bukan gitu. Saya pengennya tanyanya gini ya. Awalnya gitu kan. Awalnya Bang Jen tuh ditunjuk sebagai instruktur seperti apa? Tadi maunya tanya gitu kan belum saya ke sana. Boleh dong diceritakan sedikit kenapa sih kok tiba-tiba ditunjuk? Awalnya tuh bagaimana bisa terjalin kerjasama ya atau Bang Jen dengan BPVP terkait dengan pelatihan LC? Iya, karena program itu ada yang seperti saya sampaikan tadi membuat permohonan, meminta dengan syarat membuat permohonan, bukan ide loh ya. Ide kalau ide ini saya juga agak gatal dengan kata-kata ide dari kita gitu, ide dari itu ini. digaris bawahi, ide dari masyarakat. Ide dari itu bukan ide, maksudnya permintaan dengan permohonan. Kalau permintaan itu ada sesuatu yang diminta di situ kan. Nah, itulah ya sudah tadi saya sampaikan. Nah, sebetulnya instruktur itu bisa diambil dari penyelenggara itu dari unsur akademisi dan praktisi. Ada. Nah pada waktu itu saya bilang kalau kita mengajukan permohonan pelatihan pemandu lagu, lantas instrukturnya siapa? Saya gitu kan. Wah, saya nggak sebutkan ya kalau yang lebih detail nggak. Cuma pada waktu itu kalau mendatangkan dari luar kota, terutama budgetnya juga mahal di situ. Kalau mendatangkan dari luar kota, mungkin dari akademisi juga yang memang tahu seluk beluk terkait
pemandu lagu. Hmm. Nah akhirnya kenapa nggak abang aja pada waktu itu? Loh, saya apa bisa masuk kualifikasi di situ? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya gitu kan? apa? Iya. Itu kan. Loh, abang kan otomatis dari sisi akademiknya kan ditanya tuh ya. Terus kemudian saya sebagai apa? Terus kemudian ditanya lagi, apakah pernah menjadi guru? Apakah pernah menjadi narasumber? Punya sertifikat apa yang dipunyai? Nah kebetulan ada beberapa sertifikat yang saya miliki. Berarti pendukung untuk Pendukung di sebagai situ, struktur dan itu ya, saya untuk harus memenuhi syarat ya. mengirimkan CV di situ, aktivitasnya, kemudian aktivitas sehari-hari, terus profesi, jabatan sebagai apa begitu ya. Saya kira nggak perlu lah nanti kalau saya jelaskan satu persatu, sombong banget Bang Jen ini. Ya bukannya Gitu sombong, loh. itu kan namanya syarat atau ketentuan untuk Iya. menjadi seorang instruktur kan memang harus diketahui banyak orang. Kan tiba ujuk-ujuk saya jadi instruktur, kualifikasinya apa? Nggak ada kan, nggak Iya, mungkin. iya. Jadi itu tadi setelah ini harus memberikan penilaian terkait ketika praktek nanti ini penguasaan lagunya seperti apa masing-masing peserta itu gitu loh. Iya, Jadi iya. akhirnya masuk kualifikasinya ini Bang Jen untuk menjadi instruktur. Ya apa salahnya begitu loh. Kan saya berdasarkan materi yang harus disampaikan itu kan. Cuma ada penambahan materi pendukung itu adalah soft skill di situ. Untuk LC-nya. Soft skill dan produktivitas. Soft skill itu menyangkut semuanya termasuk karakter, kemudian apa itu namanya hospitality-nya yang seperti saya sampaikan tadi. Iya. Karena erat kaitannya kan pemandu lagu ini guest contact kan, melayani. Servis itu kan pelayanan. Iya. Bagaimana cara melayani segala macam itu. Ini terkait dengan materi yang diberikan kepada LC ya sebagai peserta ini sebenarnya itu murni dari instruktur atau ada dari BPVB atau memang ada juknisnya tersendiri? Ada juknisnya dong. Ada itu silabusnya ada sudah disusun di situ harus materinya ini. Jadi kita nggak ngarang gitu ya. Makanya kan ini kan orang-orang saya mohon maaf saya berasumsi agak suudon ya. Orang-orang ini menyangka dikira saya yang melatih kemudian ini saya memang punya pengetahuan seperti itu. Tapi kan harus kita itu melalui mekanismenya begitu loh. Iya. Jadi bagaimana itu tadi yang saya sampaikan penanganan konflik, terus kemudian apa itu namanya ketika pendampingan di mana prosesnya tamu datang itu seperti apa. Ya hampir kayak inilah pelayan di hotel itulah. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Tapi dari pertanyaan itu kemarin ada yang nggak menarik begini. Ini menyangkut tentang instrukturnya begini. Ini jangan-jangan instrukturnya sering berhubungan dengan LC-nya gitu. Ya kita ginilah, kita jangan menafikan itu. Ada katanya Pak Yai atau Ustadz, hablum minannas, hablum minallah itu harus berjalan beriringan begitu. Nah ini termasuk hablum minannas. Berhubungan dengan sama manusia. Nah, berhubungan dengan manusia ini dilihat dulu konteksnya apa. Kalau saya kan hubungan karena aktivitas pekerjaan, begitu kan. Aktivitas pekerjaan. Nah, pun begitu sampai sekarang ini sebetulnya sih pingin saya nyanyi itu didampingin pemandu lagu itu. Sudah pernah dilakukan? Tidak saya lakukan karena suara saya itu lebih enak dari mereka. Gitu loh. Gitu ternyata ya. Iya. Wah, ini bisa-bisa LC-nya nggak laku, balik yang laku nanti ya. Iya. Lain ceritanya itu kalau pemandu lagu itu bukan kalau itu lady companion ya. Kalau laki itu apa? Man atau boy companion. Ladies and gentlemen. Man companion gitu malah bagus ya. Jadinya MC dong, bukan MC saya itu. Sebetulnya sama lah dengan hampir sama lah profesi mereka itu dengan artis-artis. Kalau artis itu dia sudah termanajemen kan. Dia utama
harus punya suara yang bagus, performan gitu ya. Ketika lihat aja lah artis di pentas di panggung itu. Iya. Mereka di room. Karena dia kebanyakan tidak menguasai lagu-lagu, makanya itu tadi ada pelatihan itu tadi. Minimal mereka tahu lagunya. Iya. Gitu. Nah, kalau dari pelatihan ini sendiri ya Bang Jen ya, sebenarnya yang memberikan atau yang menghadirkan terakhir menyetujui itu siapa sih? Kalau kita bicara bersama. menyetujui sama yang tidak menyetujui begitu ya. Kan saya udah sampaikan tadi. Ada kue di BPPP ini gitu loh. Kue itu berupa program, pelatihan, pemandu lagu atau lady companion. Nah, saya meminta kue ini untuk saya pergunakan gitu loh. Atau saya nikmati gitu loh. Syaratnya membuat permohonan. Nah, kenapa dipersetujui oleh BPPP? Karena syaratnya lengkap. Sebelum itu, sebelum ada pelatihan, ada verifikasi. Tempatnya di mana? Siapa yang mau dilatih? Berarti Gitu ada tempat, ada peserta, ada program, ada juknis dan lain sebagainya. Iya. Sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Kemenaker melalui BPPP memberikan dukungan itu, gitu loh. Iya. Ini kalau dari Kemenaker sendiri, Bang Jen udah dengar kabarnya nggak terkait dengan hal ini? Bagaimana tanggapan mereka? Sementara ini belum. Ya? Cuma yang perlu diketahui juga, sebetulnya pelatihan pemandu lagu ini tidak terjadi di Banyuwangi lah. Kalau di Banyuwangi ini mungkin satu-satunya yang pertama dilakukan. Mungkin di Jawa Timur satu-satunya di Banyuwangi. Tapi di daerah lain juga sudah ada. Saya lupa ya di daerah mana itu. Ada kok, ada. Sudah dilakukan sebelum di Banyuwangi. Oh iya. Nah, kalau sekarang tiba-tiba kenapa yang di Banyuwangi dipermasalahkan gitu kan? Jadi sebuah berita yang panas banget. Ya itu saya bingung ya. Di era milenial, era digitalisasi ini memang begitulah. Kita harus bijak lah. Harus bijak dalam menggunakan medsos. Ketika kita berkomentar, kadang-kadang kan saya dulu pun pernah terjebak. Maksudnya terjebak apa? Kita nggak melihat isi daripada yang dikomen, kita ngikut komen gitu ya. Nggak taunya, salah ya gitu kan. Inilah kelemahan daripada netizen itu. Saya kira bukan kelemahan lah. Maksudnya objektivitas daripada netizen itu memang harus dilakukan. Iya. Karena kadang-kadang kalau netizen itu belum lihat isinya, baca judulnya saja sudah komen. Padahal isinya belum tentu benar-benar sesuai dengan judulnya. Judulnya kan untuk menarik orang supaya membaca, kadang-kadang gitu ya. Ya wajar lah, karena memang netizen itu sama juga dengan pemerhati daripada dunia medsos ini ya, media sosial ini. Dan juga komen-komennya ada dampak yang positif dan juga ada dampak negatifnya. Saya kira wajar lah itu kalau itu monggo saya serahkanlah kepada mereka-mereka netizen yang ada di luaran sana. Gitu. Nah kalau ke depannya nih untuk selanjutnya ya, mungkin karena di Banyuwangi ya, kalau misalnya Bang Jen sendiri akan diundang untuk acara yang sama di wilayah yang lain, responnya gimana nih? Ya saya gayung bersambut aja. Kalau ketika ada permintaan, kita ada permintaan untuk katakanlah memberikan edukasi itu, saya lakukan lah. Itu kan katakanlah memberikan pesan melalui pelatihan itu supaya mereka itu harus berbuat dengan lebih baik kan begitu. Ini kan bukan hal yang tabu kan yang Lah kan kita nggak tahu kan dengan adanya pelatihan ini mereka menjadi lebih baik, lebih bagus gitu ya. Cara berkomunikasinya, cara tingkah lakunya begitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan.
Iya betul Gitu sekali loh. sih. Ini berarti ke berikutnya nih kalau misalnya nanti ada media baik itu televisi, kemudian media online dan lain sebagainya. Kalau misalnya ingin klarifikasi kepada Bang Zen, misalnya nggak via phone gitu ya, bisa datang langsung ke rumahnya itu diterima ya. Eh, Insya Allah lah saya ini selalu siap menerima karena mereka itu adalah sahabat-sahabat saya. Karena mereka itu kita nggak tahu kan didatangi orang, dimintai pendapat, dimintai klarifikasi ini kan akan berdampak positif atau negatif. Tapi harapan saya dampaknya bisa positif. Kita Gitu harapkan loh. seperti itu. Jadi biar bisa tahu, ayolah kita duduk bersama lah sebetulnya. Duduk bareng kita ngobrol cari win-win solutionnya terkait ini. Sambil Gitu minum loh. secangkir kopi. Iya, kalau Enak kalau ya? bisa kita ngobrol happy-happy. Kalau perlu ada diajak lah pemandu lagu itu untuk ngobrol sebetulnya kenapa sih? Ada apa sih? Gitu loh. Atau gini ya. Jadi kalau untuk ada yang masih penasaran tentang pelatihan LC ini, Ladies Company ini, nggak usah khawatir. Datang saja ke podcast Bang Zen. Nanti Bang Zen yang akan saya mandu, bukan lagi saya. Karena hari ini saya itu sebenarnya hari ini datang itu untuk apa? Untuk bukan mengklarifikasi, tapi ingin bertanya langsung kepada Bang Zen yang biasanya mandu acara ini tentang LC, di mana beliau kemarin juga menjadi instrukturnya gitu kan ya. Iya, Nah kalau sekarang udah jelas, berarti silakan langsung bisa konfirmasi ke Bang Zen terkait dengan pelatihan LC ini. Iya. Ya nantinya tentunya nanti kalau misalkan datang ke saya arahkan ke BPVP dong. Iya. Lu ingin pelatihan apa gitu kan? Atau BVP diajak ke sini bareng mereka, duduk bareng di podcast saja. Boleh, Enak kayaknya boleh, ini ya. boleh. Menarik Suatu ini. saat akan kita undang hadirkan di obrolan Bang Jen Podcast ini. Bang Zen ini. Ya, biar mereka tahu lah semua. Ya. Oke. Jadi harapan saya, ayolah kita omongin bersama ini, gitu loh. Oke, baik. Kita hal-hal yang positif. Ini kan bukan pilot project ya, tapi ini edukasi awal biasa lah. Edukasi awal. Ya namanya sesuatu dengan tujuan baik itu kadang-kadang menerimanya juga beda. Nah, Itu saya itu kira dia. manusiawi sekali. Jangankan saya ini apa nggak ada apa-apanya dong. Ini yang harus mengucapkan terima kasih saya Bang Zen ini, kan bukan acara saya sebenarnya ini. Ya karena kamu sudah membajak tempat saya. Kita ya, beda kursi. Ya kamu lah yang Menutup. ini. Yes. Ya, yang menutup. Bang pemirsa, jadi kalau ada ingin menonton obrolan yang menarik, tonton terus obrolan podcast Bang Zen yang hanya ada di NTV. Saya Afan mewakili beliau. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, mohon maaf ya kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, yang kurang ini tapi tujuannya saya tidak ada maksud untuk menyinggung, untuk menjelekkan atau untuk mendiskreditkan atau bahkan memojokkan seseorang, enggak. Ini real seperti itu. Jadi ini tidak mengada-ngada. Monggo semua saya serahkan kembali kepada unsur dari pemerintahan juga, unsur dari masyarakat menanggapi hal ini seperti apa. Supaya Gitu. semuanya bisa Iya. baik ya dan Iya. bijak. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah.